Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Amalia N. Ibrahim, NIM 060403200083. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tefur Zulfikar, NIM 060403200090. Saya Rizky Kurnia Hati dengan NIM 060403200097. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep dasar konflik. Simak video berikut ini, penjelasan materi dari kelompok 1. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan pandangan tentang konflik. Jadi, konflik merupakan bentuk perselisihan yang terjadi antara suatu yang diinginkan bagi individu, organisasi, dan orang lain dengan sebuah fakta yang diharapkannya. Ada dua perspektif berbeda mengenai konflik sebagai berikut. Yang pertama yaitu perspektif tradisional. Dalam perspektif ini, konflik yang dimaksud pada manajemen adalah sebagai sesuatu yang merugikan. Dampak dari hal tersebut menjadikan organisasi berjalan tidak efektif. Yang kedua yaitu perspektif modern. Dalam perspektif ini, dikatakan bahwa konflik yang terjadi dalam organisasi disebabkan oleh sebuah aspek yang sulit untuk dijauhi. Sebab dalam suatu keadaan tertentu, konflik juga dibutuhkan, artinya bahwa konflik dapat berperan positif dalam sebuah organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber konflik. Sumber konflik sendiri itu dapat muncul dari banyak hal seperti diri sendiri, lingkungan, atau orang lain yang memiliki perbedaan sikap, opini, cara, tujuan, atau sikap nilai yang dianutnya. Untuk dilihat dari sisi sosiokultural, sumber konflik dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu yang pertama perbedaan individu. Perbedaan individu, setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki perasaan dan kecenderungan yang berbeda. Perbedaan perasaan atau perilaku seseorang dapat menimbulkan konflik sosial. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Yang nomor 4 yaitu adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Nah, untuk perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat itu, perubahan adalah suatu hal yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis-jenis konflik. Nah, jika dilihat dari berfungsi atau tidaknya konflik, maka konflik itu terbagi menjadi dua, yaitu konflik fungsional dan konflik non-fungsional. Yang pertama adalah konflik fungsional, yaitu konflik yang memang bertujuan dan mempunyai dampak atau kegunaan yang positif bagi pengembangan dan kewajaran organisasi. Selanjutnya adalah konflik non-fungsional, yaitu konflik yang sama sekali tidak berkaitan dengan proses kemajuan organisasi. Jika dilihat dari perilaku dalam organisasi, maka konflik ini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah konflik internal individu-individu, merupakan konflik yang terjadi pada individu anggota organisasi. Yang kedua adalah konflik antara individu dalam suatu organisasi. Nah, konflik ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian cara pandang terhadap masalah tertentu antar satu individu dengan individu lainnya. Yang ketiga adalah konflik antar individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Merupakan konflik yang terjadi antara individu tertentu dengan kelompok pekerja. Yang keempat adalah konflik antara kelompok kerja dalam suatu organisasi. Nah, konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan. Yang terakhir adalah konflik antara organisasi. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan prinsip, konsep, strategi, dan sistem yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.